Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revano Arya Saputra dari kelas TI 20A1. NIM saya 31200461 dan saya mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dengan dosen Pak Ahmad Fauzi MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard. Motherboard saya bagi menjadi ada pengertian, fungsi, dan juga contoh. Pengertian motherboard ialah motherboard atau biasa disebut mainboard, system board, logic board, baseboard atau MOBO merupakan sebuah printed circuit board yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer. Sebab motherboard menyediakan sebuah konektivitas elektrik yang disebut bus sehingga semua komponen dan perangkat eksternal pada motherboard tersebut dapat terhubung. Fungsi motherboard. Peran dari motherboard sebagai sebuah tulang belakang komputer bukan hal yang tidak beralasan, sebab motherboard memiliki berbagai macam fungsi. Selain dengan fungsi utamanya itu sebagai media menampung komponen pada komputer, motherboard juga berfungsi untuk mengatur kode basic input or output system, disebut BIOS, pada chip read only memory atau biasa kita sebut juga ROM. Kode BIOS adalah sebuah firmware yang mana firmware tersebut tidak akan hilang meski komputer dalam kondisi off, dan juga tidak dapat diubah oleh proses sistem operasi yang normal atau software aplikasi. Lainnya, selain itu, bila Anda memperhatikan, pada motherboard terdapat kumpulan slot-slot yang memungkinkan penggunaan komponen atau perangkat eksternal yang mampu meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Perangkat yang dimaksud ialah printer, keyboard, mouse, jack audio, hard disk external, atau juga stick game. Perangkat tersebut dapat dihubungkan dengan komputer dengan menghubungkannya langsung ke motherboard dengan menggunakan port-port yang telah disediakan. Itu ada contoh. Pertama, ada motherboard AT atau Advanced Technology. Motherboard AT adalah sebuah jenis motherboard yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1984, lalu kemudian digunakan secara luas pada tahun 1980-an. Motherboard jenis ini memiliki ukuran yang terbilang cukup besar, yaitu 12 dikali 13,8 inci. Ukuran yang cukup besar sehingga tidak muat di desktop mini. Selanjutnya ada motherboard ATX atau Advanced Technology Extended. Motherboard ATX adalah sebuah jenis motherboard yang dikembangkan oleh Intel pada pertengahan tahun 1990-an, yang mana merupakan sebuah peningkatan pada jenis motherboard sebelumnya yaitu AT. Lainnya ada motherboard Micro ATX. Micro ATX sama dengan jenis ATX yang pertama. Manfaat yang ditawarkan juga sama, yang membedakannya yaitu hanyalah pada ukuran. Motherboard ini lebih kecil. Hal tersebut dilakukan dengan mengurangi jumlah slot input or output yang didukung pada motherboard. Selanjutnya ada BTX atau Balanced Technology Extended. Motherboard BTX dikembangkan untuk mengurangi atau menghindari beberapa masalah yang muncul pada saat menggunakan teknologi terkini. Teknologi yang lebih baru cenderung menggunakan daya yang lebih besar dan juga menghasilkan panas yang lebih. Tidak seperti motherboard jenis lainnya. BTX secara total melepaskan diri dari bentuk jenis ATX yang saat ini populer. Ada juga LPX atau Low Profile Extended. Motherboard Low Profile Extended diciptakan setelah motherboard AT di tahun 1900-an. Motherboard jenis ini dirancang untuk digunakan pada casing slimline atau low profile, yang memang didesain sedemikian rupa untuk mengurangi penggunaan space ruangan dan biaya. Dan terakhir ada Mini ITX atau Information Technology Extended. Mini ITX merupakan sebuah jenis motherboard berdaya rendah dengan ukuran cukup kecil, yaitu 17 x 17 cm. Mini ITX ini dirancang oleh VIA Technologies pada tahun 2001. Motherboard Mini ITX ini digunakan pada komputer yang memiliki bentuk yang kecil. Selain itu, motherboard jenis ini juga tidak menimbulkan panas yang lebih
karena menggunakan konsumsi daya yang rendah sehingga tidak membutuhkan kipas yang besar. Ya, cukup sekian. Lalu saya juga ada soal sama apa pengertian motherboard. Motherboard atau biasa disebut mainboard, sistem board logic board, baseboard atau modo merupakan sebuah printed circuit PCB yang bertindak sebagai pelabuhan pada utuh komputer. Sebuah motherboard menyediakan sebuah konektor listrik yang disebut bus sehingga komponen dapat terhubung. Kayaknya ada fungsi motherboard dan saya sudah menjawab. Ini ada pun jawabannya. Dan tadi, kapan motherboard pertama kali diperkenalkan? Motherboard yang pertama kali diperkenalkan adalah motherboard 80 yang tadi saya di contoh pertama saya beritahu adalah sebuah jenis motherboard yang pertama kali diperkenalkan oleh IBM pada tahun Agustus 1984. Lalu kemudian digunakan secara luas pada tahun 1990-an. Ya, baik, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.